Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada. Perkenankan kami dari Jemaat Gemim Bukit Moriah Tikala Baru menjumpai lagi kita semua dalam satu paket acara Renungan Harian Keluarga. Kita bersyukur oleh karena Tuhan sudah menjaga kita dalam peristirahatan kita di malam yang sudah berlalu. Dan oleh anugerah Tuhan, kita boleh menyambut pagi, lalu kita hendak bersiap-siap untuk beraktivitas. Nah sebelumnya, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah Dia dalam doa, tapi juga untuk mendengarkan sapaan firman-Nya yang senantiasa memberikan kekuatan dan hikmat kepada kita untuk kita melaksanakan segala aktivitas kita. Sebelum kita memikirkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas semua kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami dalam peristirahatan kami di malam yang sudah lewat. Kami boleh beristirahat dengan tenang dan bangun di pagi ini dengan tubuh sehat kuat yang baru. Dan bahkan mungkin bila di antara kami ada juga yang peristirahatannya kurang tenang. Oleh karena berbagai pergumulan yang ada dalam pikiran, oleh karena pergumulan kelemahan, sakit penyakit, sehingga tidur kami tidak begitu bagus. Tetapi jika masih ada hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami, maka itu adalah sebuah pertanda akan adanya pengharapan di dalam Tuhan untuk kami jalani kehidupan ini. Dan sekarang ketika kami hendak mengawali segala aktivitas kami di hari ini, kami ingin sekali ada di hadirat Tuhan dan kami hendak memikirkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing kami, agar supaya firman Tuhan kami pahami dan senantiasa menjadi kekuatan di dalam diri kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, agenda bacaan kita untuk hari ini adalah dari Mazmur 104 ayat 6 sampai 9. Mazmur 104 ayat 6 sampai 9. Berkata begini, dengan samudera raya, engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Air. Sebagian besar ciptaan Tuhan membutuhkannya. Ikan-ikan membutuhkan air sebagai habitat, lingkungan, kehidupan mereka. Tanpa air, ikan tidak bisa hidup. Tumbuhan, mulai dari rerumputan sampai pepohonan, membutuhkan air. Tanpa air, tumbuhan tidak bisa hidup. Hewan-hewan juga demikian. Apalagi kita ini manusia, kita membutuhkan air. Tanpa air, tak mungkin kita bisa hidup. Akan tetapi kita juga tahu bahwa meski sebagian besar ciptaan ini membutuhkan air, kebutuhan akan air itu ada pada batasan tertentu. Jadi seperti tubuh kita manusia ini, 70%-nya itu terdiri dari unsur yang namanya air. Jika unsur air di dalam tubuh kita manusia ini melebihi 70%, maka para medis akan mengatakan kita ini kelebihan cairan. Dan cairan itu harus dikeluarkan. Artinya apa? Kita membutuhkan air untuk hidup, tetapi jika air melampaui batas dari yang kita butuhkan, itu akan menjadi ancaman bagi kehidupan. Akan tetapi jika juga air itu kurang ketersediaannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, maka itu juga menjadi ancaman.
Nah, melalui firman Tuhan yang kita baca ini, saudara-saudara, memberikan gambaran kepada kita pertama-tama, Tuhan menciptakan air dan menyediakan air secara cukup untuk kita manusia. Akan tetapi, selain daripada menciptakan dan menyediakan air, Tuhan juga menciptakan hukum-hukum. Bagaimana air itu berada, bergerak, sesuai dengan hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan. Di mana kita tahu bersama bahwa secara hukum alam, air itu selalu akan bergerak dari atas turun ke bawah. Dan permukaan air itu selalu sama ukurannya. Meskipun dia ada di utara, ataupun air yang ada di selatan, ukuran ketinggiannya itu selalu sama. Nah, ini adalah merupakan salah satu hal yang menakjubkan dari air yang diciptakan oleh Tuhan Allah ini. Ukuran ketinggiannya selalu sama, mau di barat, mau di timur, mau di utara, mau di selatan, sama semuanya, saudara-saudara. Jadi Tuhan telah menciptakan hukum-hukum yang berkaitan dengan air dan makhluk yang membutuhkan air ini. Sehingga sampai pada takaran tertentu air mendatangkan kehidupan. Melebihi takaran itu air akan menjadi ancaman. Kurang dari takaran-takaran itu air juga menjadi ancaman. Nah, oleh sebab itu sekali lagi Tuhan menciptakan dan menyediakan air sebagai kebutuhan dari sebagian ciptaan yang ada termasuk kita manusia secara cukup. Tetapi selain daripada itu, manusia yang Tuhan ciptakan sebagai primadona dari seluruh ciptaannya, diserahkan tugas oleh Tuhan Allah untuk menjaga keseimbangan alam. Agar supaya apa? Agar supaya air yang adalah salah satu unsur dari ciptaan ini tetap menjadi elemen yang mendatangkan kehidupan bagi manusia dan bukan mengancam, apalagi memusnahkan manusia. Jadi contohnya, Tuhan sudah menetapkan prinsip yang diketahui oleh manusia bahwa manusia harus memelihara hutan dan ruang-ruang yang hijau dengan pepohonan. Supaya apa? Agar supaya hutan dan ruang hijau itu dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan air terhadap manusia dengan keadaan dari manusia itu sendiri. Nah, kalau sampai manusia tidak menjaga ruang hijau dan hutan yang ada, air bisa berkelimpahan datang. Seperti yang dikatakan tadi, air yang seharusnya bergerak dari atas ke bawah turun, dia bisa naik. Nah, kita bisa bayangkan kalau air sungai itu naik, apa yang akan terjadi? Dia akan memenuhi dataran dan bahkan dia bisa naik sampai di atas rumah. Bahkan dikatakan bisa naik sampai di atas bebukitan, sampai di atas gunung, alias apa? Alias mengalami banjir bandang. Dan apabila sudah seperti itu, maka kehidupan pasti terancam. Dan bukankah kita pernah mengalaminya di kota Manado ini? Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, penting sekali bagi kita manusia untuk menjaga prinsip-prinsip dan hukum-hukum alam, di mana manusia sudah ditempatkan Tuhan untuk menjadi salah satu faktor penjaga prinsip-prinsip dan hukum alam. Hutan harus dipelihara, ruang terbuka hijau harus diadakan, harus dipelihara, agar supaya air tetap ada pada tempatnya sampai pada batasan tertentu. Seperti dikatakan tadi, Tuhan yang menentukan batas air. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menarik sekali sebab hal tentang air yang dikatakan dalam teks firman yang kita baca ini dapat menjadi ilustrasi bagi keberadaan hidup kita manusia. Sebagaimana air bisa saja datang dengan sedemikian banyak lalu mengancam kehidupan, demikian juga kehidupan kita manusia. Tidak jarang bahwa kesusahan datang dengan sedemikian banyak dan mendatangkan penderitaan dalam kehidupan kita. Akan tetapi sebagaimana Tuhan
bisa berintervensi, mengendalikan air, dan menentukan batas air, sampai di mana air itu. Seperti Tuhan yang menetapkan batas garis pantai, sampai di mana ombak itu akan mencapai garis pantai. Demikian juga Tuhan yang dapat menetapkan batas dari kesusahan yang datang dalam kehidupan kita. Sehingga kesusahan itu hanya sampai di situ dan tidak akan melebihi dari kemampuan kita untuk menanggungnya, mengalaminya, dan menghadapinya. Jadi dalam kehidupan ini, baik di alam maupun dalam kehidupan kita saudara-saudara, ada Tuhan yang berdaulat untuk berintervensi, mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita dan bahkan kehidupan keseluruhan ciptaannya. Nah, oleh sebab itu, pesan dari firman ini pertama-tama adalah jagalah keseimbangan alam sesuai prinsip hukum yang sudah Tuhan Allah tetapkan kepada kita. Yang kedua, percayalah bahwa kadang-kadang ketika prinsip-prinsip dan hukum-hukum ini dilanggar dan mendatangkan ancaman bagi kehidupan manusia, Tuhan sanggup memegang kendali untuk memberi pertolongan, pemeliharaan bagi manusia dalam rangka memelihara kehidupan. Yang ketiga, sebagaimana Tuhan menetapkan batas sampai di mana air itu akan berada. Demikian juga Tuhan dapat menetapkan batas sampai di mana kesusahan itu datang menerpa kehidupan kita. Tuhan berkuasa membatasi kesusahan-kesusahan kita, agar supaya tidak melampaui dari kemampuan kita untuk menghadapinya. Maka mari kita senantiasa bersandar bergantung kepada Tuhan. Jangan pernah lupa untuk bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Agar supaya kita boleh mengalami intervensi-intervensinya yang memelihara kehidupan. Dan yang menyokong kita dalam segala keberadaan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang berdaulat atas ciptaanmu, atas kehidupan kami manusia. Dan karena itu kami memilih untuk berada di dalam kedaulatan. Kami memilih untuk hidup di dalam kuasa-Mu. Sebab di dalam kedaulatan kuasa-Mu, kami terjamin. Kami sangat membutuhkan anugerah-Mu Tuhan, sebab Engkau tahu, tidak jarang kami melanggar hukum-hukum-Mu, prinsip-prinsip yang sudah Engkau tetapkan di dalam kehidupan dan di dalam ciptaan. Ya, oleh karena pelanggaran-pelanggaran itu, maka ciptaan yang Engkau sudah adakan dan tetapkan untuk mendatangkan kehidupan kepada kami, manusia, justru menjadi ancaman. Akan tetapi Engkau Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan, sanggup menjaga kami, menolong kami, memelihara kami. Dan bahkan sanggup menetapkan batas-batas kesusahan. Sampai di mana kesusahan itu boleh terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sampai di mana kesusahan itu terjadi dan tidak akan melampaui batas kemampuan dari anak-anak Tuhan untuk menanggungnya. Karena itu Tuhan, kami berserah ke dalam tangan anugerah-Mu. Termasuk ketika kami hendak menghadapi hari ini, beraktivitas di dalamnya, anak-anak kami akan studi, kami akan bekerja, mencari nafkah, menjalankan usaha, menjalankan profesi. Kiranya Tuhan, kami melakukan semuanya itu di dalam tudungan kuasa-Mu dan di dalam campur tangan anugerah-Mu. Berikan kepada kami hikmat untuk melakukan semua aktivitas kami di hari ini. Dan kiranya melalui segala aktivitas itu, kami dapat mengaktualisasikan segala potensi karunia yang Engkau taruh di dalam diri kami masing-masing. Untuk kemanfaatan dan kemaslahatan banyak orang. Dan terlebih lagi kiranya seperti kata firman-Mu, kami tidak hanya bekerja untuk manusia, tetapi kami bekerja untuk Tuhan semata. Tuhan, berkatilah keluarga kami di hari ini. Suami, istri, anak-anak, seisi rumah kami masing-masing. Kiranya ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Jauhkan kami semua dari segala macam mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, sakit penyakit, dan dari segala yang jahat.
Kiranya kami aman, baik-baik saja dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami sehat, kuat, dan boleh dijauhkan dari segala macam mara bahaya, malapetaka, celaka, sakit, penyakit, yang jahat, kesialan, kemalangan. Dijauhkan Tuhan. Berikan kepada kami selalu pikiran yang mengingat Engkau, mengingat kehendak-Mu. Mampukan kami untuk mewujudkan kehidupan yang berpusat kepada Kristus dan melakukan segala hal berdasarkan kehendak Kristus. Berkati gereja kami, Gereja Masih Injili di Minahasa, Jemaat Bukit Moret Kalabaru, kiranya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Seluruh jemaat mengalami perubahan demi perubahan, transformasi demi transformasi. Makin hari makin mengenal kebenaran, makin hidup dalam kebenaran, makin memuliakan Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah Kota Manado, baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Agar supaya melalui kiprah mereka, Tuhan memakai mereka untuk menghadirkan kesejahteraan, keamanan, kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan, jika ada di antara kami yang sedang dalam gumul, kami bawa pergumulan-pergumulan kami kepadamu. Kami memohon campur tangan kuasa-Mu yang hebat itu atas pergumulan kami. Yang sakit Engkau jamah dan pulihkan. Kuasa-Mu bekerja di dalam tubuh mereka yang sakit untuk mengenyahkan sakit penyakit yang mereka derita. Dan memperbaiki serta memulihkan organ-organ tubuh yang mengalami gangguan. Para medis yang menangani dipakai Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta kesembuhan dari sorga terjadi atas mereka yang sedang dalam gumul sakit. Yang dalam menghadapi persoalan, masalah, apapun itu. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pencarian, apapun itu. Kami mohon Tuhan campur tangan, beri jalan keluar, beri kelepasan, dan bahkan di dalam anugerah Tuhan. Masalah-masalah, persoalan-persoalan justru mendatangkan kemajuan yang lebih lagi dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam berbagai hal. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa, syukur, dan permohonan kami. Yang kami naikkan beralaskan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru pada hari ini. Apabila program yang kami tayangkan ini, saudara-saudara rasakan menjadi berkat bagi saudara. Yang belum pernah menekan tombol subscribe, kiranya dapat melakukannya. Yang berkenan menekan tombol like, kiranya juga dapat melakukannya. Demi optimalisasi pelayanan-pelayanan kami melalui media online. Terpujilah Kristus, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Amin.